Dikunci oleh. Sekarang semua orang di sini takut karo aku toh. Aku Karto yang dulu kalian bully loh. Yang dulu kalian hina, kalian rendahkan. Tapi sekarang lihat, semua orang takut sama aku. Sekarang aku tak terkalahkan. Itu orang kenapa sih? Ketawa mulu dari tadi. Nggak ada yang lucu padahal. Bener-bener goblok tuh orang. Nah, cepetan di kita. Gue takutnya dia punya kunci serep. Kalau dia buka pintu ini tiba-tiba, kelar kita. Sabar dong, Bi. Kalau gua asal ngebalut, nanti luka lu malah makin parah. Gimana gue bisa sabar? Itu psikopat lagi nongkrong persis di depan pintu. Ya sabar, bejir. Gue pencet juga nih kaki lu. Jangan goblok. Ya udah makanya lu diem dulu. Kalau dia tiba-tiba masuk gimana, nak? Gua bakal kabur lewat balkon. Terus gue? Lu tetap di sini, masuk ke kamar mandi. Lu mau jadi umpan? Namanya juga strategi, Bi. Biar dia kira kalau kita kabur berdua. Agak ngeri-ngeri sedap sih. Kita emang gak punya banyak pilihan. Tapi satu hal yang pasti, gua gak bakal ninggalin lu, Bi. Kalian masih ingat? Kemarin kalian ngusir aku dari halaman belakang. Kalian nyuruh aku pergi. Kalian ngelihat aku kayak sampah. Padahal aku cuma mau ngantar makanan buat bapak sama mbokku. Aku cuma mau jadi anak yang berbakti. Tapi kalian bikin aku susah masuk. Terutama security yang pakai topi itu. Aku masih ingat wajahmu. Aku masih ingat suaramu. Dari kemarin, aku haus. Haus banget. Aku pengen lihat darahmu mengalir. Oke, permainannya sudah selesai. Baguslah kalian. Haha, asal lu tahu Kona, lu dan teman-teman lu datang ke rumah, Belanda ini seolah-olah paling tahu segalanya tentang tempat ini. Lu pasti mikir gue ini psikopat gila, tanpa alasan yang suka menyekap orang, kan? Dengerin baik-baik, satpam tengil yang lu sewa itu bener-bener udah bikin kesalahan besar karena berani cari masalah sama gue. Setiap hari gue harus memutar otak, mengarang cerita baru di depan satpam itu cuma buat minta izin keluar, masuk dari rumah bangunan besar ini. Kemarin gue sengaja bilang ke dia mau mengambil perabotan yang tertinggal, lalu besoknya alasan gue berubah lagi mau bersih-bersih dan lain-lain. Alasanku memang sengaja berubah-ubah setiap hari, sampai bikin dia muak. Tapi lu yang ada di depan gue sekarang harus tahu, kalau itu semua ada alasan tertentu. Mengapa gue tidak terus terang dari awal? Gue sengaja menutup rapat mulut gue karena gue nggak sudi. Rahasia terbesar di dalam bangunan kuno ini diendus oleh orang luar yang sok tahu seperti kalian semua. Alasan sebenarnya adalah karena di dalam rumah besar ini ada ruangan bawah tanah tersembunyi yang letaknya jauh di bawah kaki kita berpijak sekarang. Dan di tempat yang gelap serta terisolasi itulah ada kedua orang tuaku yang sudah sangat tua, ringkih, dan tidak punya tempat tinggal lain di desa Maja ini. Setiap hari mereka berdua cuma bisa duduk terdiam di dalam kegelapan, memasang telinga dengan cermat, menunggu makanan dariku yang datang, membawa secercah harapan hidup. Mereka kelaparan di bawah sana, Kona. Satu-satunya penyambung. Nyawa mereka hanyalah bungkusan nasi yang setiap hari gua bawa masuk ke sini. Coba pikir pakai otak lu yang kocak itu. Kalau gua terus terang bilang mau mengantar makanan ke ruang bawah tanah, satpam bodoh itu pasti bakal kepo dan ikut campur. Dia pasti bakal melaporkannya ke pemilik rumah, lalu mengusir kedua orang tua gua yang gak berdaya itu keluar ke jalanan. Gua gak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tapi apa yang satpam tengil itu lakukan tempo hari? Dia melarang gua untuk masuk, menutup pintu tepat di depan. Muka gua hanya karena dia bosan mendengar alasan gua yang selalu berganti-ganti. Dia bentak gua habis-habisan di koridor rumah ini, meluapkan amarahnya yang merasa dipermainkan oleh seorang penjaga rumah yang dia anggap rendahan. Dia ngerendahin gua sepuas hatinya malam itu, tanpa pernah peduli rasa sakit yang gua pendam karena kedua orang tua gua harus menahan lapar seharian penuh gara-gara egonya. Makian dan bentakan satpam itu di dalam rumah ini justru menjadi bahan bakar yang membakar habis rasa kemanusiaan di dalam diri gua, mengubah gua menjadi sosok pembawa kapak yang lu lihat sekarang. Jadi sekarang lu paham kan, Kona, kenapa teman-teman lu, bapaknya Peot, bahkan satpam tengil itu harus gua sekap di bawah. Lu yang barusan mencoba kabur lewat jendela pun gak akan bisa lolos dari cengkeraman gua. Di dalam rumah bangunan besar ini, kapak gua yang akan menentukan apakah lu bisa keluar hidup-hidup atau menyusul mereka ke bawah tanah. Sialan, kaki gue bener-bener gak bisa diajak kompromi lagi dalam situasi hidup dan mati begini.
Di dalam kamar mandi yang gelap dan berbau pengap ini, gue cuma bisa terduduk lemas di balik pintu sambil memegangi luka robek yang terus mengucurkan darah segar. Suara napas gue sendiri bahkan terdengar begitu keras di telinga, membuat ketakutan gue makin menjadi-jadi kalau sampai Karto mendengar keberadaan gue di sini. Pikiran gue langsung melayang pada kejadian mengerikan beberapa menit yang lalu di kamar sebelah. Saat pintu kayu yang kokoh itu berderak hebat didobrak paksa dari luar oleh Karto, jantung gue rasanya mau copot melihat wajah gilanya menyembul dari balik celah pintu. Gue yang udah gak berdaya cuma bisa pasrah. Tapi ingatan tentang bagaimana lu nekat bertindak malam ini terus berputar di kepala gue. Kona, semoga lu gak ketahuan sama Karto setelah aksi gila lu tadi. Pas pintu itu jebak, lu langsung mengambil keputusan paling berbahaya dengan melompat ke arah jendela luar yang penuh pecahan kaca. Gue cuma bisa berdoa dalam hati yang paling dalam, berharap langkah kaki lu yang terburu-buru di luar sana tidak menimbulkan suara yang memancing perhatian si psikopat pembawa kapak itu. Semoga lu tidak kenapa-napa. Saat tadi lu keluar dari jendela dengan tergesa-gesa seperti itu. Jendela rumah Belanda ini tinggi banget dari permukaan tanah. Belum lagi semak belukar dan bebatuan tajam yang mengintai di bawahnya. Gue cemas setengah mati memikirkan apakah lu berhasil mendarat dengan selamat atau justru mengalami cedera yang lebih parah dari kaki gue yang lumpuh ini. Gue benar-benar merasa bersalah sebagai ketua geng 4G yang biasanya selalu pasang badan paling depan buat kalian semua. Zaman sekolah dulu gue yang selalu ngatur rencana dan mastiin gak ada satupun dari kita yang terluka kalau ada masalah. Tapi malam ini melihat lu yang kocak dan biasanya gak bisa diandalkan justru harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan gue. Rasanya dada gue sesak banget. Lu harus tetap hidup. Kona, jangan sampai tertangkap oleh bajingan gila yang sekarang entah sedang berada di lorong mana. Kamar mandi ini terasa makin dingin dan mencekam. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa bahaya belum benar-benar pergi dari sekitar kita. Kalau sampai lu tertangkap atau terluka karena mencoba menolong gue yang gak berguna ini, gue gak akan pernah bisa memaafkan diri gue sendiri seumur hidup. Sekarang gue cuma bisa berharap Bang Topam bisa segera menemukan posisi lu di luar sana dan membawa bantuan sebelum Karto menyadari kemana lu kabur. Bertahanlah di luar sana. Kona, sembunyi di tempat paling gelap yang tidak terjangkau oleh pandangan. Karto, biarkan gue di sini menahan sakit. Yang penting lu selamat dan bisa menuntun yang lain untuk menghancurkan kegilaan penjaga rumah ini.